Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada program Morning Call GPIB Sabtu 12 Februari 2022. Bersama dengan saya Pendeta Ingkiri Wangberti Pariangan Tambunan, Pendeta Jemaat GPIB Bethesda Marau, Bajem Elim Putaran, Pospelkes Silojemayas, Pospelkes Batu Payung, dan Sektor Sungai Yordan Langsat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sumber berkat dan kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah bangun di pagi hari ini dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang semuanya itu kami yakini berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami dan karya layan kami ingin mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai hati, pikiran, serta pendengaran kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan kami pun terus menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Nehemia pasal yang ke-10 ayat 28 hingga 29. Nehemia pasalnya yang ke-10 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di akhir pekan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup berkomitmen bersama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui dan kita alami, bahwa komitmen menjadi sangat mudah terlintas dalam benak kita, sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sangat sukar dan sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu relasi kita kepada keluarga, relasi kita kepada sesama, kepada orang-orang yang kita jumpai, bahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Mari sejenak kita kembali mengingat sudah sejauh mana dan sudah berapa kali kita berkomitmen baik kepada sesama maupun Tuhan, dan bagaimana kita merealisasikan itu semua. Dan pembacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, berbicara tentang bagaimana kaum Israel dalam pembacaan kita, mereka melakukan komitmen kepada Tuhan bukan secara pribadi tetapi secara komunal. Bagaimana komitmen itu terjadi pada ruang publik dan melibatkan banyak orang. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ini bersumpah untuk taat pada perintah dan ketetapan Tuhan melalui hambanya Musa. Namun kita melihat juga, kalau kita melihat ayat sesudahnya atau sebelumnya, kita lihat juga ada beberapa juga yang menolak untuk berkomitmen taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Tetapi ada juga yang mau berkomitmen dan taat pada perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup dalam komitmen bersama hanya mampu jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel.
bagaimana mereka berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dan ketetapannya. Tuhan memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk tetap taat, patuh, dan setia kepada ketetapannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentunya ada banyak pilihan keinginan yang akan kita capai. Namun pertanyaannya adalah, apakah keinginan kebebasan itu untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Tuhan berharap agar kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kita tetap taat dan setia kepada firman-Nya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kehidupan kita berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita belajar bagaimana kita memiliki keinginan, kebebasan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita berkomitmen, memperbaharui komitmen, dan menyempurnakan komitmen hanya untuk Tuhan. Jika hal itu sudah kita lakukan, maka pertahankanlah itu. Tetapi jika kita belum memperbaharui komitmen, maka hari ini firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita, mari perbaharui komitmen kepada Tuhan. Jika kita hidup dalam Tuhan, hidup kita akan penuh bahagia. Kita akan penuh berkat yang datang daripada Tuhan. Tapi kalau keinginan dan kebebasan kita menurut keinginan kita, maka hanyalah kekacauan, hanyalah kebinasaan yang akan kita peroleh dalam hidup ini. Dan semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita mau taat dan setia pada Tuhan, atau kita malah menjauh dari Tuhan, itu pilihan kita. Dan firman Tuhan saat ini tegas mengingatkan kepada kita untuk memperbarui komitmen, keinginan, kebebasan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, hidup ini anugerah, hidup ini singkat dan misterius. Bagaimanapun caranya, situasinya seperti apa, biarlah kita menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat, dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah keluarga, pelayanan dan persekutuan, bahkan masyarakat. Dan biarlah Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita untuk memiliki komitmen yang baik dan utuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa, sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai dengan saat ini semua karena kemurahan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk memperbaharui, untuk menyempurnakan komitmen kami kepada Tuhan, untuk senantiasa taat dan setia pada kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun bentuk kehidupan yang kami alami di dalam dunia ini, bahkan keinginan, kebebasan yang kami miliki, kami persembahkan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kehidupan kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Meteraikanlah firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami senantiasa dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti program Morning Call GPIB saat ini, dimanapun mereka berada, situasi kondisi yang mereka alami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, umur panjang, hikmat dan kebahagiaan. Dan biarlah ketika kami beraktivitas, berkarya sepanjang hari ini, biarlah kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga diberhasilkan, dimudahkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah, maupun juga dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan senantiasa melawat menjamah sakit penyakit mereka, sehingga kami percaya dengan bilur dan kuasa Tuhan, mereka pun pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga dengan warga jemaat-Mu yang saat ini dalam berbeban berat, dalam pergumulan, kiranya kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka,
sehingga mereka melihat ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan untuk mereka jalani dan mereka alami sebagai bentuk pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Biarlah gereja-Mu terus menyuarakan suara kenabian yang berasal dari Tuhan. Berdoa bagi GPIB di 26 provinsi, berdoa bagi majelis sinode, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di GPIB. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 varian Omikron. Tuhan berkatilah para pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai dengan terendah, aparat keamanan, tenaga medis. Tuhan berkati mereka semua. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang sering kali mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.